Karena pada saat kita bicara pandemi, kunci dalam strategi penanganan pandemi itu ada di rakyat. Sehingga kita melihat sekarang positivity rate rata-rata di bawah 1%. Itu adalah satu upaya yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat bersama-sama juga dengan pemerintah, bersama juga dengan para teman-teman dari tenaga kesehatan medis. Yang ini semuanya tidak akan bisa dilakukan. Salah satu faktor utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa mengikuti terkait dengan apa yang disarankan pemerintah, terutama terkait dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Edukasi masyarakat ini menjadi satu bagian yang saat ini yang harus dikedepankan. Anggaran pemerintah untuk preventif promotif pun juga harus ditingkatkan. Karena pandemi itu akan bisa selesai kalau preventif promotif kita jalan. Ya, selain masalah dengan vaksinasi juga. Ditambah lagi juga dengan yang terakhir ya vaksinasi. Jadi rumus 5M plus VDJ plus 3T plus vaksinasi itu menjadi satu rumus untuk kita supaya menghindari supaya tidak ada lonjakan kasus dan kita bisa selesai dengan pandemi ini. Kenyataan lapangan memang protokol kesehatan masih banyak terjadi pelanggaran. Tapi pada prinsipnya setiap individu harus memiliki self-assessment yang cukup tinggi dan cukup peka terhadap kasus pandemi ini. Misalnya terhadap pemakaian masker. Bisakah kita melepas masker di area umum misalnya? Kita juga bisa harus menilai diri sendiri, seperti kalau misalnya tidak ada orang dalam jangka misalnya 10 meter, kita sendiri di taman, kayak misalnya saya tidak pakai masker dalam rumah gitu. Itu kan sebenarnya dibenarkan gitu. Nah artinya semakin jam terbang kita ini semakin tinggi di pandemi, kita juga harusnya semakin runcing pula kemampuan kita untuk bisa menilai keadaan sekitar. Seperti misalnya kita harus menjauhi tempat yang sekiranya berpotensi berbahaya untuk penularan penyakit. Gangguan kesehatan mental memang meningkat drastis ya, datanya bermacam-macam, tapi kalau di Indonesia sendiri, gangguan kesehatan mental secara general dan juga depresi itu sampai hampir 6% peningkatannya selama pandemi. Ya, dan alasannya macam-macam. Bisa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kerabat, kehilangan anggota terdekat, atau ya kehidupan yang berubah total gitu kan. Dari kita sangat aktif, tiba-tiba harus duduk diam, seolah-olah terkerangkeng gitu. Jadi ada banyak sekali faktor. Nah, bagaimana saya sebagai pribadi atau pegiat psikologi melihatnya, sebenarnya ya, di satu sisi ini hal yang pasti menyedihkan untuk kita semua, tapi di sisi yang lain kita juga harus paham bahwa namanya hidup, kita tidak bisa lepas dari ketidakpastian dan juga dari penderitaan. Cuma kita juga harus sadar bahwa sebagai manusia, sebagai spesies secara kolektif, kita sudah menghadapi ratusan cobaan dari zaman dulu. Sebenarnya kan entah itu bencana alam, bencana sosial, atau virus dan wabah seperti saat ini, kita juga sebagai spesies manusia pernah menghadapinya. Jadi kita pasti bisa survive. Itu yang perlu kita tanamkan di mindset kita. Sedangkan kalau usaha apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya ini usaha bersama seluruh masyarakat gitu ya, tidak bisa hanya usaha satu individu atau satu lembaga saja, ini usaha semua orang untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental dan saling mengingatkan.